Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi di acara Ngopi Ngobrol Perihal Islam bersama Dai Firsyah. Gimana kabarnya sahabat brother semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Brother semuanya, teman-teman semuanya, insya Allah pada video kali ini insya Allah kita akan masih belajar bersama-sama tentang materi-materi. Dan hari ini di video kali ini kita akan belajar tentang adil dan kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat baik, ya, contoh subhanallah dan seterusnya, alhamdulillah dan seterusnya. Oke, sebelum kita mulai teman-teman semuanya, mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, teman-teman semuanya, sudah siap? Oke. Bismillah, mempersingkat waktu kita, ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang adil dan kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. Dan kalau teman-teman semuanya ingin belajar tentang cari materi tentang jujur, ya, tentang istiqomah dan seterusnya, itu sudah ada video-video sebelumnya yang Ustadz buat, dan yang ingin mau langsung bisa cek di deskripsi di bawah. Oke? Tentang jujur. Ustadz tambahkan sedikit tentang jujur, ya. Jujur itu teman-teman semuanya ada 5 bentuk kejujuran. Yang pertama adalah jujur dalam ucapan. Ucapan kita jujur, oke? Kemudian kedua, jujur dalam niat kita. Jadi kalau kita sudah niat baik, kalau kemudian diamalkan, kemudian dikerjakan. Karena niat itu akan sia-sia jika tidak disertai dengan amalan. Kemudian ketiga adalah jujur dalam kemauan. Kalau kita ingin, kita mau, ya laksanakan, gitu kan? Kemudian jujur dalam menepati janji. Punya janji, tepati. Kemudian terakhir adalah jujur dalam perbuatan. Oke? Jujur dalam perbuatan. Contoh, mau ke sana, mau ke kamar mandi ya ke kamar mandi. Mau ke pasar ya ke pasar. Ya, oke? Jujur dalam perbuatan. Oke, insya Allah kita akan masuk ke pembahasan kita adalah perilaku adil. Oke, teman-teman semuanya, my brother semuanya, Islam sangat menjunjung tinggi yang namanya keadilan, ya. Yaitu apa sih adil itu? Ya, adil adalah teman-teman semuanya memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Sekali lagi, memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya dan meletakkan segala hal pada tempatnya. Itulah orang yang adil, ya. Orang yang adalah orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran. Itulah orang adil. Ya, memihak pada kebenaran, bukan kepada kesalahan, ya. Bukan karena pertemanan mungkin, bukan karena sama suku mungkin atau sama bangsa mungkin, sehingga dia rela, ya, dia rela tidak adil dan memihak kepada yang salah karena katanya satu suku, karena katanya satu bangsa, karena katanya teman, saudara. Itu tidak boleh. Adil adalah, ya sudah, letakkan segala sesuatu pada tempatnya, memihak pada kebenaran. Itulah orang yang adil. Jelas teman-teman? Oke. Sekarang kita contoh orang-orang yang penerapan berperilaku adil. Pertama adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Kemudian kedua adalah memberikan rasa keadilan kepada orang lain, ya, mulai dari keluarga, teman dan seterusnya. Kemudian ketiga adalah tidak menyakiti diri sendiri, merokok, mabuk-mabukan, narkoba, merusak lingkungan dan seterusnya, ya. Itu haruslah kita adil pada tersebut, hal-hal tersebut. Kemudian apa sih hikmah
berperilaku adil? Sebenarnya ada banyak teman-teman semuanya, Ustaz sampaikan 3 saja. Oke, yang pertama adalah menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Itu Allah yang berbicara, berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 8. Kemudian kedua, hikmah yang kedua adalah disegani dan dipercaya oleh sekitar. Jelas, kalau kita adil, maka orang akan segan kepada kita, orang akan percaya kepada kita. Kemudian ketiga adalah menciptakan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Oke? Oke, kita lanjut teman-teman semuanya, yaitu kalimat thayyibah. Apa sih kalimat thayyibah? Ya, kalimat thayyibah adalah perkataan yang baik. Ya. Perkataan yang baik. Dalam Islam, kalimat thayyibah adalah setiap ucapan yang mengandung kebenaran dan kebajikan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Oke? Juga mengandung aneka perbuatan ma'ruf. Ma'ruf itu baik, ya. Kemudian mencegah dari perbuatan yang mungkar, yang jelek, yang tidak bagus, yang dibenci. Oke? Teman-teman semuanya, jelas? Apa-apa sih kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah banyak sekali teman-teman semuanya. Tetapi ada di materi ini 4 yang paling penting, kalimat thayyibah yang paling penting, yang sangat bagus untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nanti insya Allah ada juga Ustadz tambahin, tapi Ustadz nggak jelaskan ya beberapa. Cuma 4 yang ingin Ustadz jelaskan, insya Allah secara singkat. Oke? Yang pertama adalah kalimat thayyibah yang pertama adalah Subhanallah. Sudah hafal? Subhanallah. Gitu ya. Subhanallah. Arti subhanallah adalah kalimat tasbih. Ya, itu subhanallah adalah kalimat tasbih yang artinya adalah maha suci Allah. Ya. Kita diperintahkan teman-teman untuk bertasbih. Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita bagus untuk mengamalkan kalimat-kalimat tasbih ini, kalimat subhanallah ini? Ya, pada saat matahari terbit atau tenggelam, ya. Kemudian pada saat malam hari dan siang hari, atau ketika kita bangun, atau saat terbenam bintang-bintang pada waktu fajar, itu sangat cocok kita amalkan kalimat thayyibah, yaitu subhanallah, kalimat tasbih, ya. Oke teman-teman semuanya, bagaimana subhanallah ini kita jadikan percakapan sehari-hari pada waktu-waktu apa atau seperti apa teman-teman semuanya. Oke, pertama adalah pada saat hati kita lagi terguncang, gitu ya. Pada saat kita hati terguncang, ada masalah mungkin, subhanallah, ya Allah, maha suci Allah, ya. Karena di dalam hadis itu Rasulullah mengucapkan subhanallah pada saat istri Rasulullah difitnah, ya, difitnah berselingkuh, gitu ya. Padahal tidak teman-teman. Jadi Rasulullah mengatakan subhanallah, fitnah apa lagi yang Allah turunkan, gitu ya. Jadi pada saat hati kita terguncang. Kemudian kedua, pada saat kita menyampaikan penolakan, tapi penolakan yang baik. Karena dulu pernah Rasulullah ada seorang perempuan sahabat bernama Rubai, ya. Kemudian Rasulullah menjatuhkan hukuman kisos, ya, pada seseorang. Kemudian jawaban Rasulullah SAW, karena dia menolak, gitu, seperti menolak, meminta tidak menjatuhkan hukuman kisos. Lalu Rasulullah menjawab, subhanallah, hukuman kisos itu sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah meluruskan sesuatu yang tidak tepat. Jadi kita dahulukan subhanallah. Contoh seperti apa? Dulu ada sahabat sakit, gitu kan. Lalu Rasulullah datang menjenguknya. Lalu Rasulullah bertanya, doa apa yang sekarang yang lagi kamu doakan? Apa kata sahabat? Saya berdoa kepada Allah untuk menjatuhkan, bila engkau akan menyiksa saya di akhirat, maka dahulukanlah siksa tersebut di dunia. Lalu Rasulullah bersabda, subhanallah,
Mengapa kamu berdoa seperti itu? Harusnya kamu berdoa itu minta kebaikan dunia dan akhirat. Makanya di doanya itu diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat dan jauh dari siksa neraka. Jelas teman-teman? Kemudian selanjutnya adalah alhamdulillah. Oke, alhamdulillah adalah kalimat pujian kepada Allah, ya. Kalimat pujian pada Allah. Kapan kita ucapkan? Ya mungkin pada saat kita bersyukur, punya nikmat, Allah turunkan nikmat kepada kita. Oke? Gitu. Amalan-amalannya kita laksanakan mungkin di waktu maghrib, pagi, subuh, ya, dan seterusnya. Kemudian teman-teman semuanya, kalimat alhamdulillah atau pujian ini juga bukan hanya zikir dan doa saja. Di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa amalkan alhamdulillah. Contoh kalau ada kabar, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, gitu ya. Kemudian ketiga adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah kalimat tauhid, ya, yang merupakan zikir terbaik. Oke, ini adalah zikir terbaik. Merupakan kalimat yang menjadi cabang iman yang paling utama. Karena la ilaha illallah, apa artinya la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah, jelas. Ini adalah kalimat cabang iman yang paling utama. La ilaha illallah. Kemudian terakhir adalah Allahu Akbar. Ini keempat. Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah itu tidak beranak, tidak diperanakan, ya, tanpa sekutu dan seterusnya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakbir, ya, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita gunakan? Pada saat kita ingin mengagungkan Allah, ucapkan takbir Allahu Akbar. Bahkan juga dalam kehidupan sehari-hari kita kalau ingin menyemangati orang, Allahu Akbar, gitu ya. Kemudian teman-teman semuanya, semua jenis tadi ini alhamdulillah ya, karena sudah selesai semua 4. Walaupun banyak teman-teman. Jadi kalimat-kalimat ini, kalimat tauhid, kalimat pujian, kalimat mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sangat cocok kita amalkan, ya. Ini juga amalan-amalan orang yang beriman, amalan-amalan orang soleh, para ulama kita, ya, para sahabat-sahabat mengamalkan ini. Dan masih banyak lagi contoh teman-teman kalimat thayyibah yang lain, seperti bismillah, mau makan bismillah, mau melangkah bismillah, kemana-mana bismillah. Oke. Kemudian insya Allah, ya, jika Allah menghendaki, gitu. Biasakan itu teman-teman, insya Allah, ya. Oke. Kemudian la haula wala quwata illa billah dan seterusnya, dan masih banyak lagi teman-teman semuanya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai. Dan jangan lupa teman-teman semuanya subscribe dan tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, share, and comment jika video ini bermanfaat, ya. Oke, syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.